Salam, selamat malam, selamat hari Sabat. Kita patut bersyukur karena ini Sabat yang terakhir, Sabat ke-13 pada jam hari Sabat ini pada kuartal ketiga. Kita mengucap syukur sekali lagi pada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk melewati hari Sabat yang terakhir pada triwulan ketiga ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama-sama mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita yang berjudul Satu Langkah Iman, yaitu Jumat 25 September tahun 2020 yang pada saat ini kami akan membawakan pendalaman sekolah Sabat. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Terima kasih dan syukur Tuhan, Kau masih memberikan satu kesempatan yang indah sepanjang hari Sabat ini. Kami masih mempunyai kesempatan untuk berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan sepanjang Sabat hari ini. Terima kasih Bapa, ampuni semua kekurangan kelemahan kami. Kuasa-Mu menjadi bagian kami dan mampukan kami untuk membawakan acara ini sesuai dengan rencana-Mu. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dari Sabat ke Sabat, kita seperti biasanya mempelajari sekolah Sabat. Pada Sabat yang ke-13 ini, mulai dari hari Sabat petang sampai hari Kamis kemarin, kita telah mempelajari sekolah Sabat kita yang dimulai Tuhan Yesus menjalankan misinya dalam rangka menyelamatkan manusia dengan pengorbanan yang luar biasa. Dia meninggalkan surga dan kemuliaannya demi keselamatan umatnya. Dia memanggil dan memilih orang-orang yang betul-betul bisa diandalkan. Yesus mempunyai kasih yang sejati yang ditujukan pada muridnya. Yesus menuntut murid-muridnya mempunyai satu komitmen yang jelas. Nah, inilah beberapa poin daripada sepanjang minggu ini. Dan pada hari ini kita akan mempelajari pendalaman pada tanggal 25 Desember ini. Kita akan bacakan. Mereka yang adalah penjaga kerohanian gereja harus menemukan cara dan sarana yang dengannya kesempatan dapat diberikan kepada setiap anggota gereja untuk bertindak sebagai bagian dalam pekerjaan Allah. Kita tahu ada penjaga kerohanian, yang artinya pimpinan kita, gembala kita. Gembala kita harus mengetahui bagaimana menunjuk, membagi pekerjaan yang tepat pada anggotanya sesuai dengan talenta-talenta mereka masing-masing. Kadang-kadang seseorang tidak sesuai dengan talenta mereka sehingga mereka tidak bisa melakukan segala sesuatunya dengan benar dan lancar. Terlalu sering di masa lalu hal ini belum dilakukan. Rencana-rencana belum ditetapkan secara jelas dan dilaksanakan sepenuhnya, di mana talenta semua anggota dapat digunakan dalam pelayanan yang aktif. Hanya sedikit yang menyadari betapa banyak yang terhilang karena itu. Jadi bila mana seorang pimpinan, seorang gembala tidak bisa memilih atau memilah siapa-siapa yang pantas sesuai dengan kebisaan atau talenta mereka, ini akan mengakibatkan satu pekerjaan yang tidak akan sempurna. Para pemimpin dalam pekerjaan Tuhan sebagai jenderal yang bijaksana adalah untuk meletakkan rencana untuk bergerak maju di sepanjang lintasan. Jadi pemimpin atau gembala, di sini istilahnya gembala gereja, harus mampu sebagai jenderal yang bijaksana atau pimpinan yang bijaksana untuk
meletakkan rencana-rencana agar semua bagian boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dalam perencanaan mereka harus memberikan studi khusus untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anggota awam, untuk sahabat dan tetangga mereka. Jadi seorang gembala atau pemimpin harus bisa memberikan contoh, mengajarkan atau menunjukkan atau memberi teladan bagaimana cara melayani dan melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Pekerjaan Allah di dunia ini tidak akan pernah selesai sampai pria wanita yang terdiri dari anggota gereja kita melakukan pekerjaan dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan pengurus gereja. Luar biasa. Bila mana kita tidak ada kerjasama antara anggota awam, antara pengerja-pengerja yang lain, antara pimpinan-pimpinan departemen yang lain, tidak ada kerjasama yang bagus dengan pimpinan kita, dengan gembala kita, tidak mungkin akan terjadi satu hasil pekerjaan yang memuaskan. Bahkan mungkin akan sebaliknya. Keselamatan orang berdosa membutuhkan kerja pribadi yang sungguh-sungguh. Kita harus memberi mereka firman kehidupan, bukan untuk menunggu mereka datang kepada kita. Jadi aktif di dalam melakukan pekerjaan sebagai satu cara untuk berhasil satu pekerjaan itu. Saat-saat sekarang diberikan kepada kita sangatlah sedikit. Kita berdiri di penghujung dunia kekal. Kita tidak punya waktu untuk kalah, melainkan kita harus punya waktu untuk menang. Setiap momen adalah emas dan terlalu berharga untuk dicurahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Siapa yang akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan daripadanya menarik kekuatan dan kasih karunia untuk menjadi pekerjanya yang setia di ladang misionaris. Nah, sekarang ini kita tinggal punya waktu yang sedikit untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tanpa kesungguh-sungguhan kita, tidak mungkin kita bisa mencapai satu hasil yang maksimal dan pantas di hadapan Tuhan. Dan kita akan kehilangan, bahkan kehilangan waktu, kehilangan rencana, kehilangan segalanya bila mana kita tidak bijaksana di dalam mengatur waktu. Di setiap gereja ada talenta yang dengan jenis pekerjaan yang tepat dapat dikembangkan untuk menjadi bantuan besar dalam pekerjaan ini. Apa yang dibutuhkan sekarang untuk membangun gereja-gereja kita adalah pekerjaan yang baik dari pekerja yang bijak untuk membedakan dan mengembangkan talenta di dalam gereja. Talenta yang dapat dididik untuk digunakan oleh guru-guru. Nah, inilah sekelumit tentang pendalaman Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Kita sebagai umat Tuhan yang sudah mengetahui apa artinya akhir zaman, apa artinya akhir daripada akhir zaman, kita harus betul-betul dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing, baik kita sebagai pemimpin, baik kita sebagai orang awam, baik kita sebagai anggota jemaat biasa. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi kerinduan dan rencana Tuhan. Biarlah pendalaman Sekolah Sahabat pada hari ini boleh menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan, apa bila kita harus bekerja sama dengan semua yang menjadi pengerja Tuhan di dalam jemaat ini. Biarlah kita mempunyai satu tekad untuk senantiasa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan waktu yang tepat. Terima kasih, Tuhan memberkati.